Allah, ya Allah, ya Allah. Padang kembali diterjang banjir dan Pulau Dewata Bali juga dikepung banjir hingga duka masih bergelayut di Aceh Tamiang yang kini jumlah korban jiwa sudah mencapai 1.000 lebih di Sumatera. Belum usai duka di Sumatera, banjir bandang susulan kembali menerjang Padang, tepatnya di kawasan Batu Busuak, Minggu sore kemarin. Proses evakuasi berlangsung dramatis, disertai tangis pilu warga yang masih trauma. Sementara itu, hingga kini jumlah korban jiwa akibat bencana Sumatera yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dilaporkan telah menembus 1.000 orang. Dengan angka tertinggi berada di Aceh, sebanyak 400 orang lebih meninggal dunia. Tak hanya Sumatera, banjir juga mengepung Pulau Dewata hari Minggu kemarin. Sejumlah wilayah diantaranya Denpasar Barat, Denpasar Selatan, hingga Kabupaten Badung terdampak paling parah. Ratusan warga terpaksa mengungsi, puluhan turis dievakuasi dari villa, dan 1 warga negara asing dilaporkan meninggal dunia. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Memang perlu diketahui bahwa pada bulan Desember dan Januari ini potensi waktu kejadian hujan di Perumnya yaitu siang, sore, dan dini hari, Mas. Luar biasa itu airnya sampai kayak begitu. Terus ada yang roboh juga kan rumah kan, berarti kenceng banget itu arusnya itu. Doanya saya mudah-mudahan untuk yang kena musibah diberikan kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan ke depannya tidak terjadi lagi. Dari Aceh Tamiang, kisah dramatis warga menyelamatkan diri dari terjangan banjir bandang yang lalu masih menyisakan cerita duka saat tim silet menyambangi langsung ke lokasi. Seperti kisah seorang janda harus pindah-pindah di atas bukit selama 2 hari untuk menghindari arus deras. Ia pun hanya makan 1 sendok nasi untuk bisa bertahan hidup. Ia juga bahkan nekat memegang pohon berduri agar tidak hanyut terbawa air. Ada pula kisah haru Ibu Ira dan Ibu Risa yang bertugas di dapur umum saat menceritakan perjuangan adiknya berjalan kaki menembus banjir bandang untuk bisa menyelamatkan diri dan tiba di pengungsian. Saya udah hampir hanyut di depan tuh 2 kali. Nih adik saya ini yang tolong saya sama suami dia tolong. Saya 2 kali tenggelam di situ. Tapi kami tetap jalan dari sini hampir tenggelam lagi nih nyebrang nih air nih sungai kedua. Di sana 1 malam di atas bukit itu tidur kami di situ 1 malam, pagi dari kejar air lagi. 2 hari itu 1 piring itu nasi, kami 1 sendok 20 orang kami makan. 1.000 porsi untuk warga setempat. Untuk siapa aja? Kita buka untuk semuanya, untuk 1.000 porsi. Saya dari Jakarta jauh-jauh mencari adik saya di sini. Ya baru bisa komunikasi itu adik saya menempuh jalan 44 km. Dari Kuala Simpang di sini, dari Karangbaru ke Aceh Timur Langsa.
bagian bawah, udah kalau Kota Lintang bawah nama desa saya, tempat tinggal saya. Itu habis semua rata seperti lapangan sudah. Ya begini. Semoga cepat pulih lah gitu aja lah doanya ya. Ini ada baju, ada celana, sajadah. Iya, rumah kena. Sejumlah selebritis pun terlihat sudah mendatangi lokasi bencana di Aceh. Seperti Raffi Ahmad yang dalam 1 hari 3 lokasi ia datangi, hingga Ria Ricis yang juga baru berangkat ke Aceh kemarin untuk memberikan bantuan dan juga dukungan bagi warga terdampak. Rencananya, Ricis juga akan mengunjungi rumah keluarga sang mantan suami, Teuku Ryan, yang juga menjadi korban banjir bandang. Ini dia yang udah kita persiapkan untuk saudara-saudara kita di Aceh. Biasa aku udah janjian sama saudara kita di Aceh, kita mau ketemu. Kemarin udah. Dan seperti yang kita tahu di sana juga ternyata kondisinya masih amat sangat kritis ya. Kalau misalnya orang-orang bilang mungkin sebagian ada yang udah surut, sebagian ada yang udah selesai, memang udah sebagian. Tapi memang waktu kita sembari jalan pulang atau sembari keliling masih banyak juga yang ternyata rumahnya hanyut, keluarganya hilang, atau mungkin anak-anak yang belum dapat makanan, baju, dan lain-lain itu ternyata masih banyak lagi. Berbagai kejadian di luar logika juga terjadi pasca banjir bandang Sumatera. Mulai dari keranda jenazah tak hanyut hingga miracle biara berisi para suster bisa selamat dari longsor di Tapanuli. Saat meliput langsung ke Tamiang, Aceh, pasca banjir bandang hebat yang melanda wilayah ini, tim Silet mendapat cerita terkait fenomena di luar logika, yaitu berupa keranda mayat dan pendorongnya yang tak hanyut dan tetap pada posisinya. Padahal bangunan masjidnya sudah hanyut dan hancur terbawa banjir. Fenomena ini sontak memantik keheranan warga sekitar masjid tersebut. Buat mengantar mayat ke pemakaman ini sama sekali tidak tersentuh oleh banjir bandang dan tidak hanyut. Biarpun di sini ada bangunan masjid yang sudah pondasinya tuh hancur lebur, yang bisa dibilang lebih berat masanya daripada keranda mayat yang bisa dibilang ini cukup ringan tapi tidak hanyut ke sungai, tapi lihat. Tapi masih ada di sini dan masih tertata rapi di sini. Aku percaya sih sama yang namanya keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau menurut dia terjadi ya maka terjadilah. Dari Tamiang beralih ke Sibolga, Tapanuli Tengah yang juga parah terkena bencana banjir dan tanah longsor. Hadir pula keajaiban dan fenomena di luar logika. Saat biara OSF San Damiano dan seluruh suster serta anak-anak penghuninya tak tersentuh sama sekali oleh banjir dan juga longsor di Bukit Caverna. Seolah ada tangan kuat yang menahan longsor tersebut agar tidak menghantam biara. Sementara bangunan di sekitarnya justru sudah rata dengan tanah. Dan berikut kesaksian pastor dan suster dari biara OSF terkait keajaiban yang terpampang di hadapan mereka. Jadi untuk saya ini menjadi juga pertanda bahwa garasi ini masih berdiri saat ini meskipun begini tampilannya. Saya merenungkan bahwa Tuhan punya rencana dengan ini. Yang membuat kami kagum, longsoran ini berhenti di pintu gerbangnya. Memang menabrak ini sedikit garasinya. Nah, setelah diperhatikan, ada kayu besar yang mengalihkan longsoran ini ke belakang susteran ini. Nah, ke sana dia pergi. Nah itu dia, kalau itu kan ibaratnya udah misteri alam ya. Jadi saya nggak tahu secara pasti, tapi ya pastinya ada banyak hal di dunia ini, di bumi ini yang kita juga kadang-kadang sebagai manusia punya keterbatasan untuk bisa menjelaskannya. Pesona Chef Juna di usia 50 tahun tetap keren dan pesona Chef Karen Carlota yang cantik.
Sementara itu dari ajang MasterChef Indonesia Season 13 yang mulai menghiasi layar kaca RCTI setiap Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tidak bisa dipungkiri, jika pesona Chef Juna di usianya yang telah menapaki 50 tahun ternyata tak juga luntur. Ya, di luar penampilannya sebagai juri killer, aksinya yang dengan gagah menunggang moge hingga kepiawaiannya memasak, sukses membuat banyak perempuan terpikat. Sementara itu, sebagai juri baru, kehadiran Chef Karen Carlota juga tak kalah mencuri sorotan. Tampil cantik dan piawai meracik pastry, membuat Chef Karen sempat digombali peserta hingga membuat Chef Juna ikut salting, melihat rekannya jadi pusat perhatian. Alright, here we go. Dikit lagi. Ini salah satu trik kita mau lihat liquidnya itu sudah konsistensinya seperti yang kita mau apa tidak. Chef Karen nggak capek, Chef? Capek apa? Nggak capek, muter-muter di kepala saya terus, Chef, dari tadi, Chef. Chef. Wah, salah kamu. Salah. Gana. Guys, saya punya ilmu menghilang. Wah, saya lupa masih kerja. Kompetisi memasak antar tukang masak amatir atau yang hobi. Untuk menyandang gelar MasterChef Indonesia. I see. Jadi ini untuk acara TV brand yang terbaik lah. Ya, Ya, untuk cooking competition. Paling populer lah. Paling populer lah.